melukai Yesus yang sangat mencintainya. Mungkin bayangannya begini, kita kalau sangat mencintai seseorang dan kita melihat hidup orang itu kemudian amburadul, tidak jelas, tidak pasti, pasti kita perhatiin. Bisa kita ungkapkan itu dengan betul-betul memarahi dia, bisa juga kita ungkap dengan menangisi. Jadi ketika kita sangat mencintai seseorang atau sesuatu dan kita dikecewakan olehnya, maka ada dua hal yang dapat kita lakukan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini engkau juga mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghipit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau orang kecewa karena cinta, maka ada dua ekspresi yang mungkin dia lakukan. Pertama, marah. Kedua, menangis. Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Injil kita telah mendengar cerita tentang Yesus yang kecewa dengan apa yang terjadi di kota Yerusalem. Pertama kita harus paham bahwa Yerusalem itu kota Tuhan, kota suci. Di sanalah Tuhan mewahyukan diri kepada dunia ketika ia berjumpa dengan Abraham. Dan di sanalah ada bait Allah. Dan ada banyak cerita tentang bagaimana Allah tampak dan muncul di dunia melalui kota Yerusalem. Makanya juga semua nabi besar di dunia kalau sampai belum masuk kota Yerusalem, dia merasa belum dianggap sebagai nabi Tuhan. Salah satu hal yang kemudian kita mendengar ada istilah Isra Miraj. Itu bagaimana Muhammad juga masuk kota Yerusalem lalu naik ke langit ketujuh. Jadi kalau kita ke Yerusalem nanti di dekat tembok ratapan itu juga ada masjid yang paling besar. Itu bagian dari sejarah untuk menunjukkan bahwa betapa sangat memikatnya kota Yerusalem karena itu kota suci, kota Tuhan. Namun jangan lupa juga di sana ada banyak darah dari para nabi, bahkan darah Tuhan sendiri yang tertumpah oleh karena korban kejahatan manusia. Hari ini kita mendengar ketika Yesus mau masuk kota Yerusalem, ia memandang dari jauh. Kalau kita ke Tanah Suci, di Yerusalem itu ada sebuah bukit namanya Bukit Saiton, itu bersebelahan dengan Bukit Sion, di tengahnya itu ada Sungai Kidron, di lembah itu ada Taman Getsemani. Nah, di Taman Saitun itu kalau kita datang dari Betania menuju ke Yerusalem melewati taman itu, ada sebuah gereja namanya Gereja Yesus Menangis. Disitulah Yesus menangisi kota Yerusalem ketika ia menatapnya. Untuk kita yang paling penting begini, mengapa Tuhan menangisi kota Yerusalem? Ya, jawabannya, karena ia sangat mencintai kota itu dan itu adalah kota Tuhan. Maka kalau orang memporak-porandakan dan merusakkan kota itu sangat menyakitkan dan melukai Yesus yang sangat mencintainya. Mungkin bayangannya begini, kita kalau sangat mencintai seseorang dan kita melihat hidup orang itu kemudian amburadul, tidak jelas, tidak pasti, pasti kita perhatiin. Bisa kita ungkapkan itu dengan betul-betul memarahi dia, bisa juga kita ungkap dengan menangisi. Jadi
ketika kita sangat mencintai seseorang atau sesuatu dan kita dikecewakan olehnya, maka ada dua hal yang dapat kita lakukan, marah atau menangis. Bapak Ibu, hari ini kita juga memperingati Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah. Entah karena apa, justru bacaan yang dipakai itu bercerita tentang Yesus anak Maria yang menangisi kota Yerusalem. Kemarin bersama Pak Charles dan Frater, kita buat podcast tentang apa sih itu gelar Maria Immaculata yang kemudian menjadi pelindung paroki kita, dan apa maknanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Maria Immaculata. Kan dalam rangka kita merayakan ulang tahun paroki ke-89. Nanti apa isinya bisa Anda saksikan dan nyimak di podcast. Yang paling penting itu bagaimana Bunda Maria mempersembahkan diri kepada Tuhan, mulai dari hati yang terdalam, mulai dari apa yang terdalam yang ada di dalam dirinya, yaitu rahim. Definisi seorang ibu itu baru benar-benar ibu kalau dia punya rahim. Rahim untuk mengandungi dan melahirkan anak. Seseorang tidak dikatakan ibu kalau dia tidak punya rahim untuk mengandung dan melahirkan anak. Dan kita tahu ketika seorang ibu susah melahirkan anak, maka ia bisa menangis. Ya, kalau sekarang kan zaman di mana banyak sesarnya, sedikit-sedikit operasi. Tapi kalau zaman dulu tidak ada operasi, yang dipakai dukun kampung yang pakai bambu saja pun dia bisa melahirkan orang. Dan saya membayangkan orang tua di kampung anak sampai belasan, tidak ada operasi, tidak ada keluhan. Seperti sekarang baru anak satu saja sudah takut untuk melahirkan anak kedua. Kenapa? Ribet, repot, dan tidak mau repot ibu-ibu sekarang. Tapi definisi seorang ibu sebenarnya ketika dia setia untuk mengandung dan melahirkan anak. Itu baru namanya ibu. Dan Yesus itu seorang ibu yang bukan hanya setia mengandung dan melahirkan seorang anak, tapi anak Allah. Makanya kenapa kemudian Bunda Maria disebut tak bernoda? Karena ia mengandung dan melahirkan seorang anak manusia yang tidak dari hasil persetubuhan dengan seorang manusia, dikandungi oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus yang lahir itu lahir sebagai anak Allah 100%, anak manusia 100%, supaya nyata bahwa Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan inilah inti dari perayaan Natal. Allah menjelma menjadi manusia untuk tinggal di antara kita, tinggal di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting adalah ketika Yesus menangis, itu adalah bukti dia seorang manusia. Tapi kalau sampai seorang manusia yang 100% Allah menangis, itu juga artinya Tuhan sedang menangis. Mungkin kita tidak berpikir terlalu jauh. Kalau kita sudah keterlaluan dalam hidup, dalam rasa cinta kepada Tuhan dan gereja, Tuhan pun menangisi kita. Bukan tidak mungkin Tuhan menangisi gereja Santa Maria Immaculata Mataram kalau orang-orang di gereja Mataram imannya tidak benar, doanya tidak benar, hidup rohaninya tidak benar, atau keterlibatannya di dalam gereja hanya untuk popularitas misalnya, hanya untuk menonjolkan diri, hanya untuk bisa menilai orang, bukan hasil dari pemberian diri yang total dan tuntas. Bapak Ibu, Bunda Maria mempersembahkan diri kepada Allah itu total dan tuntas dari hati yang terdalam. Makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu dalam memberikan diri dalam pelayanan di gereja, cobalah mulai dari hati yang tulus, hati yang terdalam. Anda tidak usah takut kehilangan popularitas dan citra. Karena Tuhan itu melihat hati, bukan melihat apa yang kita lakukan. Makanya seringkali saya bilang, tidak usah kita pamer-pamer, tidak perlu kita menonjolkan diri, yang penting lakukan apapun dengan hati yang penuh cinta. Omnia in caritate, itu disampaikan oleh Santo Paulus. Lakukanlah apapun dengan tulus dan cinta. Ketika kita melakukan dengan tulus dan cinta, Anda tidak peduli apa kata orang, apa penilaian orang, apa opini publik. Tidak peduli, karena yang paling penting Tuhan melihat hati kita yang melakukan sesuatu. Dan yang paling tahu siapa yang paling loyal dan total mempersembahkan diri kepada Tuhan dan gereja, itu hanya Tuhan yang tahu. Maka jangan Anda terlibat demi opini publik, demi penilaian orang, demi kata orang. Tapi lakukan itu karena Tuhan selalu melihat hatimu. Jangan takut ketika suatu saat ketika kita kecewa dengan gereja dan umat yang mungkin tidak bagus hidup rohani dan keterlibatannya.
kita menangis di dalam hati. Yesus saja pernah menangis di Yerusalem. Maka kita pun pasti akan menangis bila kita kecewa demi cinta, untuk rasa cinta yang besar kepada Tuhan dan gereja. Semoga Tuhan memberkati kita.